Tanya pada Pak Budi ya, Ya, setelah mendengarkan panjang lebar dari pendapat Kaneti tadi, memang sudah jelas semuanya. Cuman alangkah baiknya kalau misalnya suatu negara misalnya mempunyai sistem pemerintahan itu memanfaatkan fenomena seperti ini untuk kebaikan dari masyarakatnya. Misal anjuran untuk ayo kita sekolah seperti zamannya SBY kan dulu kan sempat ada itu slogan ayo sekolah, film dari Rano Karno itu dulu Sidulan Sekolahan. Nah, itu jauh lebih baik. Misalnya mengajak masyarakat kita untuk survive lah dalam bidang ekonomi supaya kita semua bisa survive atau ketahanan pangan kita oke. Itu yang harus digaungkan. ya, Nah, bagaimana nanti kalau misalnya eh, Pak Budi yang bisa memotivasi para negarawan atau untuk bersikap seperti itu daripada malah melanggengkan kekuasaan dengan memanfaatkan fenomena ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Bagaimana menurut Pak Budi misalnya ya, diusahakanlah bagaimana edukasi edukasi ini ya kita tahu bahwa masyarakat kita kan ini menurut survei ya IQ-nya kan masih 70. Jadi mungkin dengan singkat-singkat mungkin 10 detik seperti TikTok itu kan bagus sekali membuat mereka menjadi tercerahkan gitu. Ya, terima kasih. iya. Pak Nabil, saya setuju 100% hal itu. Eh, tapi topik ini kita bahas untuk membahas penyakit. Dokter kan juga kalau misalnya menulis penyakit tujuannya untuk menyembuhkan. Nah, tapi sebelum menyembuhkan harus tahu penyakitnya. Nah, kalau kita menjelaskan penyakit, ya itu pasti kita berpikir gitu loh. Loh kok penyakit terus, mau kesehatan gitu kan? Nah, ya tapi kan ada penyakit itu. Nah, Eh, maka pendekatan-pendekatan yang kita ambil di dalam seri kuliah ini itu sebetulnya eh, pendekatan yang lebih menjelaskan penyakitnya, penyakitnya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana mengatasi itu? Sebetulnya Pak Nabil, kalau saya boleh mengubah pertanyaannya, sebetulnya mau bertanya gini, gimana sih eh, memanfaatkan eh, kekuatan-kekuatan kolektif di Indonesia untuk tujuan-tujuan mulia. Nah, sebetulnya itu aspek normatif kalau di dalam ilmu-ilmu sosial. Bagaimana seharusnya menghadapi fenomena massa, gitu ya. Nah, eh, itu jawabannya sebetulnya lewat demokratisasi. Kita sudah ada di dalam eh, rel yang betul. Memang ada ekses ya dalam demokrasi, misalnya seperti polarisasi yang kita alami saat ini. Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan demokrasi yang terbangun dalam masyarakat kita. Kebebasan berpendapat, pendidikan yang lebih merdeka dan terbuka, lalu bisnis yang lebih transparan, ya, komunikasi yang lebih inklusif, ya. Eh, itu semua kita alami saat ini dalam demokrasi. Itu membangun apa yang disebut masyarakat sipil atau civil society. Civil society juga terdiri dari individu-individu seperti kerumunan juga, tetapi arahnya berbeda, bukan untuk merusak. Civil society itu terbangun lewat konstitusi dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban. Nah, itu yang kita sebut sebagai warga negara. Nah,
Itu yang harus kita tanamkan terus-menerus, Pak Nabil. Jadi, tapi di dalam perkuliahan 3 sesi ini kan fenomena massa dalam pengertian yang patologis ya, yang eh, kalau dokter itu kan juga terbiasa ya untuk menjelaskan penyakit. Nah, eh, apakah eh, buku tentang penyakit dan penjelasan tentang penyakit itu tidak berguna? Berguna supaya kita hati-hati, supaya kita hati-hati. Jadi kalau misalnya bahan-bahan yang kita pelajari sekarang ini kita ajarkan di sekolah dalam bentuk yang sederhana, itu sejak dini anak-anak kita sudah mulai paham bahwa keroyokan itu jelek, bahwa berkerumun untuk hal tanpa berpikir hanya emosi bersama itu jelek, maka tidak berkerumun. Jadi masalahnya kita eh, tidak diajar begitu di dalam kelas ya. Nah, jadi penyakitnya harus dipelajari. Seperti kalau kita mempelajari eh, misalnya virus itu seperti apa, COVID-19 seperti apa. Nah, perlu kita mempelajari bahwa dalam diri manusia ada hal-hal yang potensial membentuk kekuatan yang disebut massa seperti ini. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Budi. Selanjutnya ada Mas Nurudin, silakan Mas. Halo, bisa terdengar? Bisa Mas. Bisa, bisa. Ya, selamat malam Prof. Budi. Senang bisa Malam. berjumpa kembali. Ya, Ya, menarik sekali tadi tentang Kaneti ya. Saya ingin mungkin menanyakan beberapa hal, Prof. Yang pertama tadi kan dikatakan dia terpengaruh Darwinisme gitu ya. Apakah kalau di Darwinisme kan salah satu yang konsep yang penting itu kan survival of the fittest ya. Jadi apakah manusia itu sebenarnya maksudnya dalam kanet itu ya seperti itu. Jadi dia bisa membunuh, dia bisa merusak dan lain-lain ya karena dia mengambil konsep Darwinian itu bahwa ya manusia itu pada dasarnya dia ingin survival aja. Jadi yang paling maka dia bisa mengorbankan yang lain. Apa seperti itu tadi maksudnya itulah sisi gelap manusia misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan soal masa di era modern itu yang berbeda dengan kawanan ya. Apakah benar, ini saya ingin klarifikasi Prof, apakah benar Kaneti mengatakan bahwa di era modern itu massa itu menjadi lebih jinak karena ada institusi-institusi modern hukum dan lain-lain sehingga orang tuh merasa kayaknya nggak perlu pakai kekerasan dan lain-lain sehingga mereka bisa lebih jinak, agama termasuk dimasukkan itu juga. Jadi masyarakat modern tuh lebih jinak gitu. Apakah seperti itu ya? Jadi itu. Nah yang terakhir saya itu pernah kalau nggak salah siapa yang nulis ya apa jadi ada yang mengatakan begini, jadi dia itu agak suka dengan Kaneti dalam arti yang apa namanya ya agak ekstrim. Jadi dia mengatakan begini, loh memang betul bahwa apa namanya Kaneti mengatakan bahwa massa itu destruktif dan lain-lain, tapi bagi dia itulah harapan di khususnya dalam konteks masyarakat totaliter atau misalkan kayak di masyarakat sebelum revolusi Perancis harus ada massa yang kemudian mereka merasa setara dan kemudian menggulingkan dan memang kadang-kadang berdarah-darah begitu tapi ya kalau nggak ada itu ya nggak ada demokrasi jadi kadang-kadang demokrasi itu harus dibangun dengan yang masa yang berdarah-darah. Nah, kalau itu saya ingin tanggapan dari Prof. Budi Hardiman apakah seperti itu bagaimana itu? Terima kasih. Ada 3 ya. Nah, yang pertama itu mengenai apa namanya Darwinismenya. Itu betul. Saya mengkritik juga Kaneti. Dia terlibat dalam apa yang disebut naturalisme. Naturalisme itu melihat bahwa manusia itu hewan yang kompleks gitu loh. Kan tidak betul sebetulnya. Iya, kita nggak bisa membela Kaneti terus gitu ya. Nah, ada aspek-aspek yang masuk akal pada dia, tapi begitu banyak asumsi-asumsi dia yang bisa kita persoalkan. Salah satunya adalah soal naturalisme dia, yaitu bahwa manusia itu seperti hewan, takut bersentuhan, bisa berubah bentuk, seperti hewan tadi berubah bentuk ya. Tapi ini kan naturalisme, jadi gini, kalau dia lihat
hierarki sosial itu sebetulnya itu kan kultur, hierarki sosial itu peran itu juga kultur, gitu. Itu hanya perpanjangan dari alam aja dalam bentuk yang lain. Itu mirip seperti Desmond Morris yang kalau mengatakan gini, lipstick itu kultur, betul, lipstick. Tapi akar-akarnya sebetulnya kelamin perempuan yang dilihat oleh pejantan, binatang pejantan, yang masih tersisa dalam kepala manusia, hanya sekarang bentuknya lipstick. Jadi itu untuk konotasi dari kelamin gitu pada bibir. Nah, itu apa betul semacam itu gitu loh. Maksud saya gini, naturalisme itu mengandaikan bahwa kebudayaan itu adalah bentuk lain dari alam. Saya berpendapat tidak. Kebudayaan itu break dari alam, patahan dari alam. Maksudnya patahan itu secara kualitatif itu berbeda. Jadi nggak bisa lah mengatakan bahwa perkawinan atau pernikahan ya, lembaga pernikahan itu hanyalah jalan putar menuju seks gitu ya. Nggak bisa. Itu something ya, sesuatu yang bukan seks. Walaupun arahnya ke situ, tetapi bukan. Karena ada simbol di situ, ada harapan, banyak yang bermain di situ. Nah itu coba dong dilihat gitu. Kaneti nggak mau. Jadi segalanya dikaitkan dengan survival of the fittest memang. Survival of spirit survival dari manusia. Itu betul. Saya kehilangan jejak karena udah malam mulai ngantuk-ngantuk. Ya. Yang kedua tentang apa ya, Mas Nurudin tadi? Tentang ini apa tadi kan Kata istilah kuncinya. masa di era modern tadi, apakah Oh iya, iya, ya, oke, itu oke. karena jinak itu lah, apa lebih jinak Ah, dengan institusi ah, hukum, agama dan lain-lain. Begini. Nah, jadi kalau soal kejinakan tidak, karena bisa liar juga dalam bentuk revolusi. Misalnya revolusi Prancis ya. Tapi revolusi Prancis terjadi di zaman modern loh. Bukan pramodern, itu zaman modern. Nah, revolusi Oktober juga ya, revolusi kemerdekaan kita juga. Nah, eh, tapi begini, dulu sebelum zaman modern, eh, kecuali di kekaisaran-kekaisaran besar ya kayak Romawi segala itu ya, yang ada sebetulnya kawanan dan kawanan yang liar, bisa berburu, bisa merusak dan sebagainya. Itu misalnya suku-suku barbar itu ya. Nah, itu kan semacam kawanan juga gitu ya. Meskipun jumlahnya besar, tapi mereka sangat kuat dan agresif gitu ya. Nah, tapi dengan modernitas itu komunitas-komunitas di dalam masyarakat tradisional itu eh, hancur dan berubah menjadi masa buruh, masa yang mengkonsumsi, masa yang memproduksi massa. Jadi ciri komunitas sebuah masyarakat itu berubah menjadi ciri massal, masyarakat massa gitu ya. Nah, di dalam masyarakat massa ini ya disebut jinak ya iya dalam arti gini. Kalau kondisi politiknya stabil, kita sebut sebagai bangsa. Itu bangsa itu jinak gitu, bangsa gitu. Tapi kalau mereka marah karena rezim itu tidak memuaskan, oh mereka juga bisa liar, bisa menjarah dan sebagainya. Iya, kerusuhan Mei kan begitu, itu dari masa modern sebetulnya. Demo buruh yang yang berubah menjadi kekerasan juga bisa seperti itu. Jadi tidak selalu jinak. Tapi kalau kita lihat dari segi stabilitas, dulu sebelum ada negara modern, perang itu sering terjadi. Sekarang kan kita cuma punya perang Ukraina ya. Nah, Tidak disebut tapi perang itu, Prof. ya, Tidak apa? disebut perang juga. Iya. Eh, tapi tahun 70-an, wah, kita dengar perang-perang sana, perang sini, perang sana, perang sini, ya. Tahun 70-an. Dunia makin damai loh. Di level perang fisik ya. Tapi mungkin perang dagang tidak, perang simbol tidak, perang cyber tidak, ya. Tapi secara fisik
lebih damai. Artinya ada stabilitas tertentu yang dimungkinkan oleh organisasi massa sebetulnya. Nah, yang ketiga apa tadi? Iya, tadi Berusaha komentar yang mengikat itu bisa ya lepas ya. itu. Maka Jadi itu pertanyaan satu-satu. ya, kira-kira ada yang mengatakan bahwa ya walaupun destruktif gitu kan kira-kira, tapi kadang-kadang destruktif itu perlu kalau misalkan untuk menumbangkan Oh, itu. totaliter gitu. Misalkan Ya, revolusi ya, ya. Prancis kan belum ada Ah. demokrasi, ya udah dibakar-bakar. Nah, dalam hal ini gini. Bagi Canetti, karena pendekatannya fenomenologis, dia berusaha netral. Jadi dia tidak memihak, misalnya, oh, masa revolusi itu jelek, enggak. Dia lalu mengatakan bahwa masa yang patuh kepada rezim itu jelek, enggak. Dia tidak memberikan penilaian. Dia hanya mendeskripsikan ada masa yang patuh pada rezim lalu menghasilkan stabilitas, tapi ada masa yang jinak dan ada masa yang liar dan ada masa yang memberontak. Itu semua dikatakan sebagai deskripsi saja dan dia tidak membuat penilaian. Tidak. Nah, tentang penilaian silahkan Anda yang membuat. Misalnya Anda mengatakan, oh, kayaknya masa yang liar, yang destruktif ini diperlukan untuk membongkar suatu rezim. Dia mengatakan, memang ada masa yang berubah bentuk menjadi masa yang mengancam keutuhan suatu rezim. Ya, dia katakan begitu aja. Tapi dia tidak mengatakan ini masa yang yang harus kita pelihara, yang harus kita uh, pertahankan bentuknya dan sebagainya. Nah. Dia hanya mengatakan ada semacam itu. Netral-netral aja. Hanya mendeskripsikan dengan tenang begitu. Ya. Ya, mungkin pengaruh positivisme juga jangan-jangan. Iya, Nggak pasti, membuat pasti. nggak Karena membuat dia penilaian. belajar ekonomi, dia belajar ekonomi. Sorry, belajar kimia, maaf, kimia. Sikapnya seperti ahli kimia dalam melihat massa ya. Ada istilah discharge, itu kan atom. Wah, kalau ketemu gitu, mengeluarkan energi gitu ya. Itu pada massa seperti itu. Ya, saya nggak sepenuhnya setuju dengan pendekatan dia, tetapi banyak inspirasi juga yang bisa kita tarik ya. Eh, Salah satu yang menimbulkan ketidakpuasan adalah naturalisme itu. Saya merasa kok kan manusia bukan hewan ya. Iya. Eh, Bahkan masa yang liar sekalipun itu masih bisa diajak ngomong, masih bisa pakai speaker yang kuat mengatakan berhenti, ada bahaya, lalu mereka diam gitu ya. Bisa dikendalikan lah, bisa. Tapi kalau jumlahnya sangat besar, memang sulit memang. Lalu demo itu berhari-hari ya, seperti yang terjadi di Iran dengan masalah jilbab itu ya, itu bisa tidak terkendali dalam waktu lama. Hmm. Ya. Ya, terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Budi, Mas Nudin. Selanjutnya ada Pak Saleh Mude, silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Afrilia, Profesor Hardiman. Saya ini bertanya, mungkin memperjelas saja kembali karena ya biasa mengikuti begini kadang kita terpotong-potong secara apa namanya atau secara parsial. Pertama, ketika Profesor Hardiman menjelaskan bahwa dia adalah apa namanya dia mendapat hadiah Nobel itu pada tahun 1981 ya. Ya. Tapi ternyata yang tadi apa namanya Profesor jelaskan itu lebih pada hasil katakanlah hasil karyanya Canetti itu lebih berkaitan dengan katakanlah apa massa atau komunal baik dari apa namanya dari komunal pada binatang maupun manusia. Ya. Yang kedua, ketika Profesor menjelaskan bahwa ketika bapaknya apa namanya stroke dan meninggal dan dia anti kepada kematian, tapi belakangan tadi ada fotonya dia berfoto di kuburan. Nah, pertanyaan saya itu tadi. Itu bukan dia. Oke,
Oke, tapi orang lain. ya, tapi Profesor tadi menjelaskan bahwa dia apa namanya, dia berbicara tentang katakanlah orang yang sudah meninggal. Nah, yang di pikiran saya itu apakah pikirannya tentang kematian itu tadi berubah? Kalau tadi itu misalnya pengaruh anti kematian itu ketika bapaknya meninggal dan begitu sudah tua dia mulai berubah, seperti apa? Apakah istilahnya ya itu yang kami mau tahu. Enggak, Terakhir Profesor, yang saya mau tahu adalah eh, juga disinggung tentang Hitler dengan Nazi. nah, Nah, apakah dia termasuk orang yang tadi kan Profesor bilang dia dalam buku ini menyebut satu kali tentang Hitler. Artinya apakah dia termasuk pendukungnya Nazi dengan Hitler, ataukah dia justru anti? Kira-kira gitu. Terima ya, kasih. iya, 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 iya. Tentang kematian sikapnya konsisten ya. Jadi dia benci kematian tuh maksudnya gini. Sejak awal dia penasaran dengan kematian dan dia menuduh lah bahwa kematian ini adalah sumber dari segala hal yang ada dalam peradaban. Dan itu sesuatu yang organis pada tadi kan ada pertanyaan dari Pak Nurudin bahwa ini terkait dengan Darwinisme, jadi survival of the fittest. Jadi semua hewan itu kan sebetulnya menghindari diri dari kematian. Nah, jadi dia penasaran kematian itu apa. Saya benci sekali nih dengan kematian. Lalu dia temukan kematian itu alamiah, itu ada pada dunia hewan. Ini seperti para stoik ya, kematian itu alamiah, itu bagian dari unsur alam. Nah, tapi dia lalu jelaskan bahwa kematian ini akar dari berbagai motif. Seperti pada Broch juga, yaitu rasa takut bersentuhan, kemampuan berubah bentuk, itu juga asal-usulnya dari kematian. Jadi juga dorongan survival itu dari kematian. Ya, dalam arti itu dan tidak berubah. Di usia tua juga tidak berubah. Nah, kalau cerita tentang di kuburan tadi, mau cerita apa? Itu apa yang disebut feeling atau perasaan berkuasa. Kalau seseorang, mungkin Pak Saleh misalnya datang ke kuburan, menurut Kaneti itu, apalagi kalau seorang diri di sana nggak rame-rame sama keluarga, itu ada perasaan gini, saya berhadapan dengan mereka yang sudah mati dan saya masih hidup. Berarti saya ini survivor, survivor. Perasaan survivor itu perasaan kekuasaan menurut Kaneti. Bisa nggak setuju lah, boleh. Karena kalau Anda mungkin di kuburan nggak ada perasaan gitu kan, mungkin ada perasaan gini, takjub ya, berdoa semoga mereka diterima oleh Tuhan dan seterusnya. Ada kenangan baik tentang mereka dan seterusnya, bisa ya. Tapi kalau pendekatannya naturalistik ya, lalu Pak Saleh dianggap sebagai hewan kompleks yang survive di tengah hewan-hewan kompleks lain di kuburan itu, lalu bisa menepuk dada, masih hidup. Kira-kira begitu. Ya, perasaan itu perasaan sebagai survivor gitu ya, menurut dia. Mengerikan juga. Perasaan-perasaan manusia berubah dan hubungan-hubungan sosial berubah, tapi Kaneti mendasarkan diri pada hubungan-hubungan di masa Nazi ya. Nah, dia anti Nazi, jelas dia anti Nazi. Dia meskipun dia mendekati secara fenomenologis, deskriptif, tapi kalau kita baca baik-baik, subteksnya sebetulnya dia sedang mengkritik apa yang terjadi di dalam rezim Nazi. Misalnya masa yang melarikan diri, itu sering setiap hari dialami. Masa yang dilarang
massa yang muncul dari larangan itu terjadi setiap kali di dalam keseharian Nazi. Massa yang di perubahan bentuk yang dihalang-halangi lewat kooptasi oleh rezim, itu juga terjadi. Semua hal yang saya bahas di dalam sesi petang ini itu adalah hal-hal yang dialami dan dilihat oleh Canetti dalam keseharian Nazi. Cuma dia lukiskan atau dia analisa secara etnologis ya, dengan macam-macam hal itu. Bahannya juga dari etnologi, bahan dia banyak baca dari etnologi ya. Bukan berarti dia menjadi sastrawan yang eh, apa menulis fiksi tentang Nazi, fiksi Nazi, enggak. Itu isinya adalah riset etnologis betul gitu, riset etnologis, etnografis lah. Anda bisa temukan riset psikologis ya, bisa cek apakah itu bisa diterima oleh para psikolog atau tidak, apa yang dia kemukakan. Dari komentar-komentar terhadap Canetti, kita mendapat kesan bahwa buku itu bukan sastra. Meskipun dia memenangkan Nobel dalam bidang sastra, karena memang bahasanya bagus ya. Tapi dia tidak bermaksud bersastra di situ, di dalam buku itu. Tapi dalam buku-buku yang lainnya sastra, ya. Di Blendung misalnya itu sastra. Iya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Budi. Terima kasih juga atas pertanyaan Pak Salemide yang ada di Hartford, Amerika Serikat. Baik, selanjutnya ada Pak Sri. Silakan Pak. Pak Sri. Iya, silakan Pak Sri. Oke, terima kasih. Terima kasih Prof. Hardiman. Ini saya hanya simpel aja ya, supaya praktis ini pertanyaan saya. Ini bagaimana Prof kira-kira pola-pola gitu ya untuk menggerakkan massa ini, misalnya tentang Kepala Pergerakan Nasional Anti Korupsi ini. Ini pendekatan Canetti ini bisa nggak digunakan untuk menyadarkan orang gitu, terus menerus itu. Kita kan bicara anti korupsi itu panas-panas teh ayam, udah itu meredup lagi gitu. Padahal itu maksudnya penyakit yang sangat sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, dari kepolisian, kejaksaan, dan kita nggak ada yang sadar kayaknya gitu. Udah Pak Mahfud MD, bisa Pak Mahfud MD bicara begitu, kita tepuk tangan, udah gitu udah lupa lagi gitu. Nah, bagaimana menggerakkan pikiran massa ini supaya kita fokus dan terus menerus kita gerakan. Sebab begini, saya juga aktivis di ini. Kalau saya menolak dalam arti korupsi itu agak sungkan, ribet gitu. Jadi mungkin saya nggak bisa bertahan hidup di situ gitu. Bahkan banyak beberapa teman keluar gitu. Nah, oleh karena itu misalnya pergerakan nasional membangkitkan ini anti korupsi dengan menggerakkan massa ini menurut saya sangat penting itu. Mungkin kalau Prof punya langkah-langkahnya itu pola-polanya Prof. Terima kasih. Nggak, saya nggak mau langkah-langkah, tapi mau menganalisa penyebab gitu ya. Nah, Pak Sri, kalau Anda jualan gorengan, saya ambil gorengan Anda, saya curi gitu, pasti Anda keberatan. Anda akan ngitung kerugian dari pencurian saya berapa. Begitu juga kalau kita ambil barang-barang di mall, kita curi, pasti mereka keberatan karena itu pencurian dan merugikan. Artinya apa? Ada wilayah-wilayah sosial kita yang sudah distrukturkan menurut hak dan kewajiban. Dalam bentuk pasar, misalnya bisnis, ya. Nah, dalam bisnis itu orang sadar akan hak dan kewajiban. Nah, tapi apakah dalam bidang politik sudah ada semacam itu? Dalam bidang politik itu belum cukup karena sistem hukum kita itu belum sangat berdaya. Sistem hukum kita belum menjadi budaya hukum di negeri ini. Nah, di dalam bidang politik di negeri kita itu massa atau gerakan massa atau provokasi massa atau perubahan bentuk individu menjadi massa itu masih dominan. Nah, jadi kalau ada koruptor itu dihukum, ya itu jangankan lupa setelah itu bisa jadi pahlawan juga ya, bisa dianggap sebelumnya dia
ikut menyumbang ini dan itu. Sekarang dia tidak lagi menyumbang, artinya eh, korupsi itu juga menghasilkan manfaat bagi lingkungannya, gitu, lingkungan dekatnya sekurang-kurangnya. Itu menimbulkan juga perasaan pada publik bahwa ya ini di satu sisi itu memalukan, patut dicela, tapi di sisi lain dia ya seperti yang lain ya anu bagian dari normalitas negeri ini, gitu ya, katakan begitu. Nah, itu hal seperti itu kan kesadaran massa yang muncul. Nah, tapi kalau kesadaran akan hak dan kewajiban itu menjadi komprehensif dalam masyarakat kita, itu akan beda. Kalau anak-anak yang kita didik itu tahu sebagai warga negara itu bagaimana, dia keberatan dengan korupsi, keberatan, dan akan mengingat. Saya ngobrol dengan orang bisnis ya. Orang bisnis itu menghitung uangnya, menghitung keuntungannya, cermat sekali. Bahkan kalaupun ada kehilangan, dia akan hitung. Nah, apakah masyarakat kita di bidang bisnis juga seperti itu? Iya, lebih. Nah, sekarang apakah di bidang politik juga begitu? Enggak. Di bidang politik kita kurang menghitung. Kadang-kadang mudah melepas, gitu kan? Mudah melepas. Memang arahnya sekarang menjadi semakin baik karena soal hak dan kewajiban ini mulai terbangun lewat sosialisasi. Sekarang dengan peranan media digital, meskipun banyak yang negatif juga, tapi ada yang positif juga. Kita menjadi lebih bisa mengendalikan. Banyak kan kasus-kasus yang bisa dikenali, diidentifikasi karena peranan para netizen, ya. Dan netizen itu juga sebetulnya massa yang kritis di dalam demokrasi. Jadi dalam kaitan dengan ini, ya menurut saya bagaimana ya sekarang saya masuk ke bagaimananya, gitu ya, langkah-langkahnya. Menurut saya langkah yang pertama adalah konsientisasi di bidang hukum. Untuk membangun kesadaran akan hukum, akan hak dan kewajiban. Kalau dulu orang abai dengan soal perpajakan, sekarang makin taat membayar pajak, misalnya. Itu kan kesadaran hukum. Lalu kemudian budaya hukum. Budaya hukum tuh gini, kita tidak akan langsung melakukan pembalasan terhadap orang yang melakukan ketidakadilan pada kita. Kita akan menghadapkan orang itu ke pengadilan untuk mencari keadilan di pengadilan, gitu ya. Itu budaya hukum. Budaya hukum juga terkait dengan gini, ini hakku dan itu hakmu. Kita punya kebebasan, tapi batas-batas kebebasanku adalah kebebasan orang lain. Jadi mari kita hormati hak kita masing-masing dan kewajiban kita masing-masing. Nah, kalau ada pelanggaran hak dan kewajiban, itu kita jadikan tema sebagai suatu kejahatan atau crime, gitu kan. Nah, kalau masyarakat itu diorganisasikan dengan cara semacam itu, lama-kelamaan, itu ingatan menjadi makin tajam. Lalu muncul lembaga-lembaga yang mengendalikan hoax, lembaga-lembaga yang mendokumentasi peristiwa. TV-TV kita itu harus kadang-kadang menyiarkan kilas balik suatu peristiwa. Pilkada DKI yang lalu itu banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan dan menimbulkan masalah sampai sekarang, sehingga menimbulkan tegangan sampai sekarang. Nah, itu harus dianalisa, diselesaikan. Masyarakat kita mudah melupakan karena tidak ada dokumentasi dan tidak ada yang mempelajari hal itu, lalu takut menyentuh. Itu mirip seperti papa yang keras kepada anaknya atau mama yang keras kepada anaknya dan menimbulkan trauma kepada anaknya. Anaknya tidak sanggup lagi bercerita tentang trauma itu karena mau dilupakan oleh papa dan mamanya. Udahlah, yang lama lalu-lalu. Harusnya
papa dan mamanya cerita, maaf ya, dulu papa dan mama pernah mencubit kamu, pernah marah kepadamu dengan cara seperti itu pasti melukai hatimu. Nah, itu pada level kemasyarakatan, itu seperti peristiwa G30 SPKI, kerusuhan Mei, ya, lalu Pilkada Jakarta, itu hal-hal yang menghasilkan luka di dalam masyarakat, itu harus eh, dianalisa, ditelaah, ya, dan harus ada rekonsiliasi. Jadi permintaan maaf, ya, dari pihak-pihak yang bersalah. Budaya rekonsiliasi ini belum terbangun. Kalaupun ada lebaran, lebaran itu masih privat, itu belum publiknya. Maksud saya privat tuh ya dengan keluarga masing-masing, tapi tidak ada lebaran antara para korban sebuah peristiwa kekerasan massal, para pelaku minta maaf pada para korban di hari lebaran. Nggak ada, nggak ada. Yang ada adalah anak minta maaf pada ibu, pada bapaknya, lebih privat gitu ya, belum politis. Nah, budaya rekonsiliasi seperti itu harus muncul, lalu kita bisa mengingat dengan lebih baik. Kita menjadi bangsa yang pikun karena kita tidak enak mengenang masa lalu kita yang memang buruk gitu loh. Lalu kita berkilah dengan kebesaran Majapahit lah, dengan kesultanan lah, dengan khilafah yang ada di sana lah. Tapi bangsa ini sendiri sebetulnya punya keindahan di masa lalunya, tapi terkendala karena kita pernah jahat di masa lalu gitu ya. Kita menutup diri terhadap trauma kita sendiri dan tidak berani untuk rekonsiliasi. Tentu rekonsiliasi itu sesuatu yang berat, berat. Saya akui itu berat, tidak mudah. Tapi kalau tidak dimulai seperti Afrika Selatan, kita akan tersandera dengan masa lalu dan kita tidak akan bangga dengan masa lalu kita. Lalu menjadi pelupa. Orang yang masa lalunya buruk cenderung melupakan masa lalunya. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih Prof. Budi, terima kasih Pak Sri. Selanjutnya ada Pak Robin Simanjuntak. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk waktunya. Prof, saya mau tanya eh, untuk karakter tadi yang dijelaskan oleh Prof, bahwa menurut Kaneti itu tidak ada karakter ya, tidak ada karakter karena berlawanan dengan perubahan bentuk gitu. Tetapi yang saya tahu, yang saya pahami, ya mohon dikoreksi ya, di dalam karakter itu sebetulnya kan adalah perubahan, setidaknya perubahan peran ya. Karena di dalam konsep Yunani kuno, opera, drama, dan lain sebagainya itu kan ada karakter kan pengertiannya dari bahasa Yunani yaitu bermain peran ya. Seseorang memainkan peran sebagai guru, sebagai dosen atau apa, berubah-ubah peran itu gitu. Nah, itu maksudnya apa itu karakter yang di sini, Prof? Terima kasih. Nah, ini bukan dari Kaneti. Ini soal karakter tadi, refleksi saya tentang pengandaian Kaneti. Jadi, berarti ini bukan tanggung jawab Kaneti, tapi tanggung jawab saya untuk menjelaskan ya. Jadi, gini, konsep karakter memang betul terkait dengan topeng, sebetulnya malah cocok ya untuk kemampuan berubah bentuk ya, karena itu memainkan peran ya, karakter ya. Tapi ingat, kalau orang dikatakan, oh dia punya karakter, itu maksudnya dia konsisten. Dia orang yang mempunyai prinsip. Dia adalah orang yang sama. Walaupun situasi berubah, dia orang yang sama. Jadi kita bisa percaya pada dia. Dia tidak oportunis, kan begitu kan? Itu kan juga konsep karakter kan? Oh, pemimpin yang berkarakter itu begini, bukan pemimpin yang dulu mengatakan A, tapi sekarang mengatakan B. Berhubung dia dijadikan capres misalnya begitu ya. Nah, dia konsisten. Dulu A, sekarang tetap A. Kalau bisa menolak. Nah, itu tidak terjadi pada konsep perubahan bentuk. Konsep perubahan bentuk itu justru survival itu dimungkinkan kalau kita meninggalkan karakter. Melainkan kita menyesuaikan diri dengan lingkungan dan berubah bentuk. Sehingga ya mirip seperti politikus itu loh. Jadi anginnya kemana, isunya kemana, ya ikut aja lah gitu loh.
isunya kemana kita ikut gitu. Karena kalau enggak ya kita diterjang arus lah. Konsep karakter dalam pengertian itu, orang yang berkarakter, orang yang punya prinsip, orang yang tidak oportunis, orang yang eh, orang yang sama dalam keadaan yang berubah-ubah. Gitu. Karakter positif berarti ya maksudnya Prof ya. Kenapa? Karena ada karakter yang positif tadi ya. Ya, betul, betul. Karena ada karakter yang negatif juga toh. Iya, karakter positif dalam arti itu ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Budi, terima kasih Pak Robin. Selanjutnya Pak Subelo, silakan Pak. Ya, Selamat malam, Prof. halo. Terima Malam. kasih, ini sudah mulai ngantuk tapi masih bertahan menemani kita. Anda di Bandung nih. Iya, Prof, baru pulang nih. Oke. Iya. Eh, karena sudah malam ya. Mungkin pertanyaannya banyak, Prof. Cuman mungkin harapan ya untuk Circle lebih sering mengundang Prof. Renki ini. Sampai jam segini ini bukti kita masih haus ini sama kuliahnya Prof. Renki. Terkait juga dengan pertanyaan Pak Nuruddin tadi ya, melihat apa ada massa atau kelompok-kelompok yang seperti itu ya, solusinya menurut saya pendidikan filsafat ini yang harus seluas-luasnya. Tapi jadi curhat itu Prof, di Asosiasi Profesi PPKN misalkan itu sudah 3 tahun atau lebih malah mungkin saya mengusulkan untuk apa mulai mendidik filsafat di tingkat sekolah, itu belum ada respon sampai sekarang dari teman-teman itu. Iya. Kalau pertanyaan pertama saya gini Prof, tentang ketakutan tadi, apakah sebetulnya kita itu atau manusia atau massa itu takut kepada kematian atau takut pada rasa sakit gitu ya? Karena pada tokoh-tokoh tertentu ya, misalkan saya kemarin nonton film Letters from Mother Teresa itu kelihatannya orang-orang yang punya keyakinan bahwa karena dia baik melakukan perintah Tuhan dan yakin mati itu nggak sakit, dia nggak takut pada kematian. Sebaliknya mungkin para koruptor ya yang juga mungkin dia punya keimanan ya walaupun korupsi ya, dia tahu perbuatannya itu dosa, akhirnya nanti dia membayangkan kematian itu menyakitkan, dia semakin banyak korupsi karena takut kematian yang sangat menyakitkan. Mungkin itu Prof, karena sudah malam nih. Sebetulnya kalau orang itu takut kematian, itu bukan takut pada kematian itu sendiri. Ada dua yang ditakuti. Proses menuju kematian, dan yang kedua, ini sesuatu yang metafisis itu. Setelah itu ada apa, kita tidak tahu. Jadi takut pada ketidaktahuan sebetulnya. Nah, agama itu ini dilihat secara naturalistik ya, bukan secara religius ya. Nah, saya sekarang seolah-olah kaneti gitu ya. Nah, agama itu hanyalah musik pengiring kematian gitu. Sehingga kita tidak takut mati gitu loh. Nah, tapi naturalistik gitu ya. Tapi yang kita takutkan memang di balik kematian itu ada apa, kita tidak tahu dan itu menakutkan. Yang kedua, proses menuju kematian itu bisa lama, bisa sakit, entah stroke, entah sakit jantung, entah kecelakaan, atau siksaan, perang, dan sebagainya. Itu yang menakutkan. Jadi takut akan kematian itu menyertai di dalamnya adalah proses menuju kematian itu. Betul, memang. Nah, tentang filsafat tadi, ya tidak harus dikasihkan ke anak SD gitu ya, mungkin SMA lah, SMA dalam bentuk etika dan logika. Itu dua itu udah lumayan. Kalau saya analisis kelihatannya persoalannya SDM, Prof. Guru-guru yang menyampaikan untuk level SMA itu kan juga spesial ya. Jadi waktu saya nyusun disertasi sendiri dulu itu cari pembimbing yang siap untuk membimbing di bidang filsafat juga nggak mudah. Iya. Itu gini. Jadi memang harus sesi-sesi seperti ini memang harus terus dan sering, Prof. Iya. Kalau Menteri Pendidikan membuka lampu hijau untuk program pendidikan guru filsafat misalnya gitu ya, itu nanti universitas-universitas komersial akan membuka program itu tuh.
Yang Oh, ngajar, nanti Prof, masih kurang. iya. Yang ngajar Kalau guru, calon gurunya itu loh, Prof. iya, ya Mungkin harus impor ya guru filsafat dari luar kalau negeri untuk di Perancis mempersiapkan sudah guru-guru masuk ke filsafat level kita. SMA ya. Perancis itu Ya, Prof. di lise itu Ya. diajarkan filsafat. Di Jerman di gimnasium ada filsafat diajarkan. Maaf Ya, nimbrung ya. nih, Prof. Di Yuk. Kemayoran itu ada sekolahan SMP sudah belajar filsafat. Oh, internasional ya? Bukan, sekolah nasional, Oh, sekolah Kelvin. nah, Calvin ya. Itu Ya, karena gereja Reform itu memang sedikit banyak memakai pendekatan filosofis ya untuk teologinya. iya, dosennya juga dari STM Bhiakara kok. Oh iya, Biasanya. ya. Nah, itu kan untuk dapat dosen yang kayak begitu kan masih langka, Prof. Iya, STM itu kan sedikit sekali mahasiswanya Tapi kalau 50. tentang levelnya tadi saya berpikir SD pun mungkin juga kalau gurunya dipersiapkan juga bisa memberikan substansi filsafat secara Mungkin tepat ya, Prof. tidak perlu dalam bentuk kurikulum Pak Subelo, tapi dalam bentuk training atau seminar-seminar satu semester sekali gitu kan bisa lah ya. Untuk Mudah-mudahan, belajar Prof. logika, saya pernah ngajar logika untuk SMA, saya pernah. Siap. Lumayan tanggapannya, kesesatan logis selama kampanye itu apa gitu, kasih contoh-contoh ya, lumayan mereka bisa mengikuti. Ya, Prof. Ya di kampus juga sebenarnya terasa sih, Prof, mahasiswa juga haus gitu karena memang sebelumnya mereka apalagi di mata kuliah filsafat hukum gitu ya, terasa banget kurangnya kita, Prof. Tuh. Ya. Ya, Mbak Apri. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Subelo. Akhirnya kita tiba di penghujung kelas. Pertanyaan Pak Subelo